Shalom pemirsa yang kami kasihi, Bapak Ibu dimanapun berada. Kita bertemu kembali dalam diskusi Sekolah Sabat, di mana pada minggu ini kita sudah tiba kepada pelajaran yang ketujuh. Judul pelajaran kita pada minggu ini adalah misi kepada sesama. Puji Tuhan, pada kesempatan ini ada dua narasumber kita yang akan memberikan kesimpulan untuk pelajaran sepanjang minggu ini, yaitu Bapak Dolfi Elbianes, Jemaat Dukuh Kupang yang ada di sebelah kiri saya, dan yang kedua adalah Bapak Sihol Hutoruk dari Jemaat Dukuh Kupang yang ada di sebelah kanan saya. Kita puji Tuhan dapat kita belajar bersama-sama dengan kedua hamba Tuhan ini, dan kami senang menyampaikan acara ini dari studio Voice of Seven, Jalan Tanjung Anom nomor 7, dari kantor Conference Jawa Kawasan Timur yang ada di Surabaya. Dan kami juga rindu dan senang untuk melayani Bapak Ibu semuanya, pemirsa dimanapun berada, dengan dapat menghubungi nomor WA yang tertera di layar kita untuk dapat menghubungi, mungkin perlu belajar, didoakan, dan apa saja yang perlu kami layani, tim kami akan siap untuk melayani. Dan perlu kami sampaikan bahwa acara ini terselenggara atas kerjasama dari Departemen Komunikasi dan Departemen Sekolah Sabat Conference Jawa Kawasan Timur. Kita akan mengawali diskusi kita dan kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapak Dolfi yang akan pimpin dalam doa. Silakan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan sorga, kami akan belajar Sekolah Sabat pada pagi hari ini, pelajaran ketujuh. Kami mengundang kehadiran Roh Kudus yang suci untuk hadir dalam hati pikiran kami. Biarlah pelajaran ini dapat menjadi berkat bagi kami semuanya untuk mengubah kehidupan kami semakin baik, dekat, patuh, setia, dan menurut kepada Engkau. Terima kasih banyak Bapa. Mohon ampun segala dosa kesalahan kami yang begitu besar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Pemirsa yang kami kasihi, saya akan membacakan yang menjadi ayat inti pelajaran kita sepanjang minggu ini, yaitu dalam Lukas pasal yang ke-10, ayat yang ke-27. Firman Tuhan berkata, "Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Inilah yang menjadi ayat inti pembahasan kita sepanjang minggu ini. Dan misi kepada sesama saya. Siapakah sesama saya itu? Kita akan mengikuti pembahasan yang pertama dari Bapak Dolfi. Kami berikan kesempatan kepada Bapak Dolfi. Silahkan Pak. Baik, terima kasih. Selamat pagi pemirsa yang terkasih. Pelajaran Sekolah Sabat pada minggu ini sangat menarik sekali, challenging ya, sangat menantang bagi kita semuanya. Di Lukas 10 ya, Lukas 10 kita melihat ada banyak pertanyaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalkan, siapakah kita ini? Mengapa kita berada di sini? Apa yang akan terjadi ketika kita mati? Apakah yang merupakan nasib akhir kita? Dan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dalam kehidupan kita sehari-hari yang kita sering tanyakan, baik ditanyakan ke mana aja ya. Kalau kita lihat di Lukas 10 ayat 25, firman Tuhan, pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus ya. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" ya. Seorang ahli Taurat berdiri untuk mencobai Yesus. Dia tanya kepada Yesus, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Ini adalah pertanyaan yang serius ya.
kitab suci dengan jelas menyatakan bahwa dia datang untuk mencobai Yesus. Kita tahu bahwa kadang-kadang beberapa orang ya datang dengan perasaan yang skeptis. Mereka tidak percaya, kadang-kadang hanya ngetes aja. Atau kadang-kadang hanya basa-basi. Tapi beginilah cara Yesus menghadapi ahli Taurat itu. Walaupun dia tahu, Yesus tahu bahwa niat awal dari orang ini awalnya adalah tidak tulus. Namun untuk ahli Taurat dan pendengar lain, pertanyaan ini merupakan sebuah pembukaan yang Yesus dapat gunakan untuk mendorong mereka menyelidiki hati mereka sendiri. Bahkan motif ahli Taurat ini bertanya kepada Yesus, Yesus tidak mengabaikannya dan Yesus bahkan tidak menghormatinya. Tetap Yesus punya respon yang baik karena seringkali ya orang bertanya, kadang-kadang memang benar dia tidak tahu atau kadang-kadang dia ngetes ya. Kalau kita lihat seperti itu. Di pelajaran hari Senin kita lihat bagaimana metode dan respon Yesus. Kitab suci menyatakan kepada kita bahwa ahli Taurat itu datang untuk mencoba Yesus, tapi Yesus tahu motifnya. Memang benar Allah mengetahui kerinduan dan harapan kita lebih dari yang kita ketahui. Dan tentu saja kita tidak mengetahui hati atau motif dari orang-orang yang berkata kepada kita. Kadang-kadang ya teman-teman kita, saudara-saudara mayoritas bertanya kepada kita ya, di manakah dalam kitab suci yang menyatakan bahwa Yesus adalah Allah? Ya. Ini bisa mereka tidak tahu atau mereka hanya basa-basi atau ngetes atau mereka ingin melemahkan iman, macam-macam motifnya. Mengapa kalian mengatakan bahwa ada satu Allah di saat yang sama ada tiga pribadi atau Trinitas? Ya. Walaupun nampaknya pertanyaan ini nampaknya bersifat provokatif, namun perasaan hati untuk mengetahui tentang Yesus bisa saja jujur dan bisa menggambarkan sebuah kerinduan atau kekosongan dalam hati mereka yang menanyakan pertanyaan-pertanyaan tersebut. Iya, karena mereka mungkin tidak tahu ya. Mereka kadang-kadang rindu. Mungkin dari pertanyaan ini membuka hati mereka, dengan pekerjaan Roh Kudus bisa membuka hati mereka. Kita tidak tahu hati mereka. Kita juga tidak harus mengetahui. Kita hanya perlu melayani sesama sebaik mungkin yang bisa kita lakukan terlepas dari motif terdalam mereka. Seperti yang Yesus lakukan kepada ahli Taurat ini. Tetap dilayani Yesus dengan baik ya. Berikutnya, kadang-kadang kita menginginkan jawaban tapi kita tidak berusaha sendiri. Makanya di Lukas 10 ayat 26 disebutkan, Yesus berkata, apa yang tertulis dalam hukum Taurat, apa yang kau baca di sana. Ya. Yesus mengarahkan kepada sebuah aspek yang sangat penting dari sebuah pembelajaran. Gantinya hanya mendengarkan apa yang orang lain sampaikan, kita perlu membaca firman Tuhan. Kita perlu membaca, bukan hanya mendengar, tapi kita perlu membaca untuk diri kita sendiri. Allah telah memberikan firman-Nya kepada kita. Di dalamnya kita bisa menemukan semua kebenaran yang kita perlu tahu, yaitu bagaimana kita harus hidup, bagaimana kita memperlakukan orang lain, dan bagaimana kita dapat memperoleh hidup yang kekal. Mewarisi hidup yang kekal, pelajaran hari Selasa. Di sini disebutkan, Lukas 10 ayat 27-28. Jawab orang itu, Yesus tanya di ayat 26, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca? Lukas 10 ayat 26. Lukas 10 ayat 27. Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesus kepada jawabnya itu benar, perbuatlah demikian maka engkau akan hidup. Ya, Yesus bilang jawabmu adalah benar. Makanya kita perlu ya kadang-kadang menggambarkan, menjelaskan bahwa mereka harus membaca Alkitab. Di situ ada kebenaran, tinggal dibaca saja.
Jadi kira-kira itu aja dari saya. Terima kasih. Mungkin saya ada pertanyaan untuk Pak Dolfi. Kan ini misi kepada sesama saya. Iya. Kira-kira itu supaya kita tahu semua siapa itu sesama saya itu, Pak. Baik, sesama saya. Apakah hanya orang Advent saja atau gimana, Pak Dolfi? Misi kepada sesama saya. Maksudnya adalah misi kepada semua manusia. Semua manusia. Semua manusia. Kepada semua manusia, bukan hanya orang Aten saja. Karena ingat, misi Yesus adalah untuk menyelamatkan semua umat manusia, semua ciptaannya. Itu adalah misi Yesus. Kira-kira itu. Jadi ada satu lagi, Pak. Karena ini kan misi kepada sesama manusia, kita tanpa melihat agamanya, sukunya, kan begitu. Betul, Pak ya. betul. Kalau udah itu sesama kita seiman, berarti tugas kita tidak lagi untuk menobatkan dia. Yeah. Tetapi kalau dengan belum seiman, itu juga salah satu dalam pelajaran ini tugas kita untuk menyampaikan firman kepada dia. Betul. Nah, sekarang kalau bicara dengan sesama itu, kira-kira apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan kepada sesama? Pertama, kepada sesama kita yang sudah seiman. Satu misal, Pak, dalam kehidupan seperti contoh yang ada dalam pelajaran kita. Mungkin Bapak bisa jelaskan kepada pemirsa, Pak. Baik, kalau seiman ya, kalau sudah seiman, sebaiknya kita sering banyak berkumpul, beribadah bersama-sama, saling mendoakan, saling menguatkan. Memang kadang-kadang penting dan perlu sekali kita beribadah bersama-sama, di mana kita memberikan kesaksian, banyak orang memberikan kesaksian yang menguatkan kita. Dalam pertemuan itu kita bisa bersaksi, mendoakan, menguatkan, berbagi pendapat, berbagi pengalaman, dan banyak sekali. Itu adalah satu misi untuk sesama manusia, sesama orang seiman. Tapi yang di luar iman, misi kita itu harus memakai metode Yesus. Ya, datang bersahabat, kemudian bersahabat melihat kebutuhannya mereka, memenuhi kebutuhan mereka, terus tarik mereka. Metode Yesus adalah metode yang luar biasa yang sudah Yesus contohkan kepada kita semuanya. Karena kita juga harus melihat bahwa mereka adalah punya hak untuk diselamatkan. Iya. Punya hak untuk diselamatkan, bukan cuma kita aja. Kita adalah egois kalau hanya kita yang diselamatkan. Yeah. Orang lain juga perlu diselamatkan. Makanya Yesus datang untuk menyelamatkan kita semuanya. Dengan pekabaran 3 malaikat, tugas kita adalah mau lebih agresif harusnya menyampaikan kepada semua orang. Kira-kira begitu. Oke, jadi kalau kepada yang belum seiman dengan kita, sesama itu adalah bagaimana supaya dia pun bisa menerima Yesus. Betul. Oke, satu lagi Pak Dolfi. Bagaimana kita bisa mengambil bagian atau seberapa jauh kita bisa peduli terhadap kesejahteraan sesama kita atau orang lain? Dalam arti mungkin kalau kita sudah seiman dengan dia, ya mungkin hal yang lain, bisa saja materi, bisa saja kebutuhan, keperluan, dan sebagainya. Pak Dolfi bisa jelaskan, Pak. Seiman atau selain iman? Ya, kalau sudah seiman kan soal iman sudah sama. Tapi mungkin ada kebutuhan yang lain di luar daripada kebutuhan rohaninya, Pak. Mungkin jasmaninya. Ya, memang perlu ya. Ya, kalau kita sesama seiman tuh harusnya ya kita selalu diajarkan menjadi saluran berkat. Ya, terutama kalau kita bilang itu untuk yang seiman. Ya, saudaramu ya. Saudara seiman. Jadi harusnya kita memperhatikan, kita nggak boleh egois. Dan itu akan tetap dicatat dalam buku kehidupan di surga, di mana kita berkelebihan, kita mampu, tapi kita tidak memperhatikan orang. Contohnya orang satu gereja yang lagi susah, kita cuek-cuek aja diam, itu dosa besar, dicatat dalam buku surga. Ya, harusnya kita menjadi saluran berkat, dan ini harusnya kita lakukan, kita praktekkan. Mungkin sesama gereja atau lain berbeda gereja, mungkin gereja yang lain, maksudnya gereja Advent yang lain, tetap kita harus melakukannya. Banyak yang harus kita lakukan, bukan hanya diam-diam saja. Jadi kita tidak hanya menyampaikan tentang kabar keselamatan, tapi kita juga memiliki misi untuk kebutuhan selama masih di dunia, kan begitu, Pak ya? Betul. Jadi orang lagi lapar mau dikhotbahin nggak masuk firman-Nya, kan begitu kan? Jadi cara Yesus itu adalah bagaimana kita membuat dia dulu sehat, membuat dia dulu kenyang secara jasmani, baru firman Tuhan dimasukkan, itu bisa
bisa sejalan ya. Oke, terima kasih Pak Dolfi yang sudah mengawali perbincangan kita untuk pelajaran yang ketujuh ini, yaitu misi kepada sesama saya. Sesama saya itu adalah ya sesama saudara kita seiman, dan tidak seiman pun itu sesama saya, yaitu semua manusia di atas dunia ini adalah sesama kita. Apa yang kita bisa buat untuk kebutuhan mereka, baik jasmani maupun rohani. Oke, Bapak Hutoro akan menambahkan untuk pelajaran berikutnya dari pelajaran kita ini, bagaimana kita menerapkan kasih itu kepada sesama kita. Silahkan Pak Hutoro memberikan kesimpulan pelajaran kita berikutnya. Oke, terima kasih para pemirsa. Di mana saja berada, kita bersyukur, berterima kasih. Kita dapat bertemu dan belajar lagi tentang firman Tuhan. Kita sudah tiba pada pelajaran yang ketujuh. Kita akan lanjutkan pelajaran kita apa yang sudah dibahas tadi pertama oleh Bapak Dolfi. Sekarang kita akan belajar tentang mengasihi sesama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Ada istilah psikologi mengatakan supaya kau mengerti orang lain, tempatkan dirimu di posisi dia. Ada lagi pepatah orang Inggris mengatakan, supaya kau mengerti orang lain, pakai sifat orang lain itu. Mungkin bau atau kotor. Nah, baru kita akan dapat mengerti dia. Kalau kita sudah mengerti dia, maka kita bersahabat, maka nanti akan firman Tuhan akan masuk. Tetapi saya berpikir begini, dalam pelajaran kita dalam Matius pasal 22, 37 sampai 40, lanjutan tadi apa yang sudah dibahas oleh Bapak Dolfi, dikatakan di dalam ayat 37, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Yesus mengetahui bahwa sebenarnya ahli Taurat ini mengetes, menguji. Tetapi Yesus tidak tersinggung. Dan Yesus pun mengasihi mereka, malah merasa kasihan. Jadi tetap juga dilayani. Apakah dia berniat baik atau berniat jahat, siapa saja berbicara tentang firman Tuhan, Tuhan layani. Dan kita tidak boleh tersinggung. Tetapi kita juga harus katakan yang benar, itu benar. Ya. Maka Yesus mengatakan kepada mereka, mereka sudah tahu. Maka Yesus katakan, kasihilah Tuhan Allahmu. Kalau orang sudah mengasihi Tuhan Allah, otomatis juga akan mengasihi siapa? Sesamanya, seperti pelajaran kita ini. Kalau orang dekat sama Tuhan, dia pasti dekat dengan istrinya, pasti dekat dengan anaknya, pasti dekat dengan sesama. Ya, maka dikatakan bukan hanya mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati. Segenap hati artinya hati kita ini kita bawa kemana-mana. Artinya mau di pasar kita, mau suka, mau duka, mau di gereja, mau dalam perjalanan, di kantor. Berarti kita harus ada terus apa? Sepanjang pelajaran kita sepanjang tribulan ini, judulnya adalah harus ada kasih. Ya? Bagaimana kita mengasihi? Ya? Kalau seperti kita juga, bagaimana kita mengasihi orang lain? Ya, coba dulu kita bagaimana kita dikasihi. Kalau kita butuh dikasihi, orang juga butuh dikasihi. Dikatakan apa? Tapi dengan segenap itu harus seluruhnya. Bukan hanya setengah-setengah, 100%. Ya, dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu. Artinya seluruhnya kita harus berikan kepada siapa yang pertama? Kepada Tuhan. Maka tidak salah ada ayat mengatakan, Matius 6 ayat 33, tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya kita tambahkan kepadamu. Buat Allah yang pertama, terutama, dan yang terbaik dalam hidupmu. Maka itu akan diberkati. Jadi segenap akal, segenap pikiran, segenap jiwa. Berikutnya dikatakan, kalau kita sudah mengasihi sesama kita, mengasihi Allah, ada ini hukum yang terutama ini kan hanya dua. Hukum yang pertama tadi, mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hatimu, segenap akal budimu, segenap jiwamu. Tapi tidak boleh berhenti di situ. Harus lagi mengasihi sesamamu. Jadi kasih Allah itu kita harus manifestasikan, harus buktikan, harus praktekkan. Kita mengasihi sesama kita. Begitu kita mengasihi sesama kita itu, orang akan bertanya, ini siapa ya? Nih, kok dia seperti Yesus? Kok dia melakukan ini? Padahal dia nggak kenal saya. Padahal dia nggak peduli. Saya juga baru berkenal dia. Kenapa? Itulah daripada misi Yesus. Maka dikatakan misi Yesus itu harus juga misi pengikutnya. Misi daripada gerejanya. Misi daripada umatnya. Jadi ini tidak berhenti kalau kita mengasihi Allah. Tapi kita juga harus mengasihi apa? Sesama kita.
Maka di dalam pelajaran hari Kamis dikatakan inilah sebagai rangkuman pelajaran kita sepanjang minggu ini tentang ada kisah. Yesus menegur mereka tidak langsung mungkin dengan cara kasar, tapi Yesus memberikan satu perumpamaan. Adalah seseorang sedang mengadakan perjalanan dari Jericho, dari Yerusalem menuju Jericho. Nah, di dalam kalau kita baca dalam buku Roh Nubuat, ini memang perjalanan ini sering ada di sana begal. Sering di sana ada kejahatan orang-orang mabuk. Dan ini Yesus memberikan cerita ini kepada yang mereka mengerti. Artinya kepada mereka sesama itu, kepada orang ahli Taurat itu yang mereka tahu bahwa memang sering peristiwa itu terjadi. Namun dikatakan kebetulan di sana ada lewat seorang imam. Tapi dia tahu, wah dia mau pergi melayani. Seperti Pak Dolvin, seperti saya juga. Seringlah. Tapi di tengah jalan, dibiarkan saja, jangan sampai terlambat. Begitu juga dengan orang Lewi, lewat lagi. Padahal saudara-saudara tahu, siapa sebenarnya yang lagi yang lagi disamun ini, ya? Yang lagi dipukul ini, yang lagi dirampok ini. Itu adalah orang Yahudi. Seharusnya lebih peduli lagi siapa? Orang Lewi dan imam-imam tadi. Tapi mereka tidak peduli. Mereka biarkan. Mungkin sekarang ini, kita pun di kota ini susah kita mempraktekkan itu. Wah, jangan nanti tergantung kerja saya. Saya juga dipanggil aja di polisi kalau saya nolong itu. Tapi kalau orang sudah niat nolong, tidak pikirkan itu. Nanti apapun resiko belakangan, yang penting tolong dulu. Nah, akhirnya lewatlah seorang, kita tahu adalah orang Samaria yang murah hati. Wah, kalau kita tahu latar belakang orang Samaria itu sesungguhnya adalah apa? Musuh bagi orang Yahudi. Tapi dia tidak peduli. Apapun resikonya, tapi lakukan dulu sesuatu bagaimana menyelamatkan jiwa. Kalau kami di psikologi namanya humanity. Ya, jadi harus manusia dulu yang diprioritaskan. Urusan nanti belakangan. Ya, nah akhirnya dia tolong. Kita tahu kisah itu. Dia tolong, dirawat, dibersihkan, terus dibawa lagi ke penginapan. Diberikan 2 dinar di sana. Kalau nanti kurang, saya akan balik lagi dan akan bayar lagi sepenuhnya biaya. Artinya dia berani ambil risiko. Saudara-saudara tahu, bisa saja ini kalau kita lihat nanti efeknya setelah dia sembuh, bisa saja dia benci, dibunuh itu. Kau siapa kok nolong saya? Kau nggak musuh kami kok. Terus sana juga. Tapi kalau kita sudah niat tidak berpikir seperti itu, nanti resiko apapun, ya dia nggak pikirkan. Yang penting berbuat baik dulu. Jadi kalau kita berbuat baik, jangankan mungkin kepada sesama manusia. Kadang-kadang kita untuk mungkin binatang peliharaan juga yang mungkin. Saya seperti di rumah ada binatang peliharaan. Ya, itu ada saya punya anjing itu pitbull, keras. Tapi karena kami pelihara dari sejak kecil, nggak pernah juga jahat. Kenapa? Kita kasihi, kita baik, dan dia juga nurut. Nah, jadi di sini mengatakan, maka untuk menjawab, untuk menjebak Yesus itu, Yesus tidak perlu dengan cara kasar, tapi diberikan apa? Perumpamaan. Nah, mungkin dengan perumpamaan itu mereka akan mengerti. Nah, akhirnya mereka mengerti sebenarnya. Baru di yang terakhir ditanyalah kepada mereka. Yesus tidak ambil kesimpulan, tapi ditanya kesimpulan kepada siapa? Para ahli Taurat itu, karena mereka ini orang-orang ahli Taurat, orang-orang hebat, ahli Farisi, bahkan dikatakan ini anggota Sanhedrin. Sanhedrin itu adalah kumpulan daripada ahli Taurat dan para imam. Ya. Maka Yesus bukan dia ngambil kesimpulan, dikembalikan kepada mereka. Kenapa? Yesus tahu mereka ini orang-orang pintar. Terus menurutmu, nah ini, menurutmu siapakah sesama manusia itu? Menurutmu di antara 3 tokoh tadi, imam, Lewi, dan orang Samaria, siapa kira-kira? Mana kita harus contoh? Karena kita harus perlu juga ada ambil satu model. Maka mereka mengatakan, siapa yang melakukan yang baik itu? Nah, Yesus makanya ambil kesimpulan, kalau kamu sudah tahu, lakukanlah. Seringkali kita ini hanya teori, ya. Jadi sebenarnya ada satu statement mengatakan begini, talk less, do more. Lebih bagus tidak terlalu banyak bicara, tapi kita banyak berbuat. Sama seperti pada saat kita mungkin melihat orang sakit, tulisan Ellen G. White mengatakan, ya, Roh Nubuat. Tidak perlu sebenarnya kita banyak bicara di sana, tapi kita duduk di sampingnya, kita memperhatikan dia jauh lebih besar, bermanfaat daripada kata-kata kita. Itu mungkin yang bisa saya bawakan. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Hutoruk. Jadi sudah jelas pelajaran kita ini mengatakan bahwa sesama kita manusia itu adalah mereka yang
membutuhkan pertolongan Ya. tanpa memandang latar belakang mereka, Betul. bahkan iman mereka sekalipun. Ya. Nah, jadi, wah ini mungkin kalau kita hanya menolong saudara kita, nggak perlu orang beragama, akan tolong saudaranya, kan begitu ya. Kalau ngasih makan anaknya, ya nggak usah beragama, kan kasih makan anaknya. Tapi bagaimana kita bisa menerapkan, menolong orang yang tidak ada hubungan dengan kita, tapi dia membutuhkan pertolongan itu. Jadi mungkin saya mau tanya dulu Pak Hutoro, kira-kira cara apa yang kita bisa lakukan untuk menolong sesama ini? Ya baik itu seiman dengan kita, tidak seiman, mereka bisa tunawisma, orang miskin dan apapun itu. Baik secara pribadi ataupun mungkin secara gereja. Mungkin Pak Hutoro bisa kasih tanggapan, Pak. Terima kasih, Pendeta. Jadi berbicara tentang menolong sesama. Saya senang dengan tokoh Yesus dan itulah tokoh kita. Pada saat Yesus bertemu dengan orang sakit, nggak tanya ini dari suku mana ini, dari mana, nggak peduli, ya. Entah nanti dia dibenci, entah dia marahin atau bagaimana, tapi harus berbuat dulu. Iya. Tadi sebenarnya Pak Dolphy sudah singgung metode Yesus, Jesus method, ya. Bagaimana kita harus Yesus bergaul dulu, ya, bersahabat dulu, terus penuhi kebutuhannya, simpati, baru terakhir Yesus katakan follow me. Nah, jadi artinya tidak mungkin orang akan ikut dengan kita kalau kita tidak perhatikan. Nah, makanya tadi dikatakan sesamamu. Kalau saya juga diperhatikan orang lain, saya juga ditolong orang lain, saya juga senang. Siapa sih nggak senang ditolong? Ya. Nah, jadi saya harus kita melihat dengan apa cara Yesus, ya, karena kita selalu fokus kita Yesus. Yesus, di mana Yesus ada, maka di sana tidak ada orang apa? Orang sakit. Di mana Yesus ada, maka orang mati pun tidak ada. Di mana Yesus ada, maka yang lapar pun tidak akan lapar. Jadi kita makanya dikatakan menjadi saluran berkat. Apa arti kata saluran berkat? Karena kita sudah diberkati lebih dahulu. Saluran. Makanya ada statement mengatakan diberkati untuk menjadi berkat. Ya, hidup kita ini adalah sebenarnya kalau kita sehat berarti ada tugas kita, Pendeta. Harus melawat orang sakit. Kalau Tuhan berkati kita, berarti harus jadi saluran berkat kepada orang lain. Nah, jadi itu. Jadi artinya tidak berhenti sampai di situ. Jadi kita harus tahu bahwa segala sesuatu ini adalah mungkin saudara-saudara sepupu kita bilang titipan ilahi. Bahwa mungkin mereka juga bilang bahwa rezekimu itu ada sebagian milik daripada orang lain. Jadi Pak artinya, Hutoro, makasih. Kebetulan untuk judul ini memang saya mengundang Bapak berdua bukan pendeta. Ini bukan kebetulan, disengaja gitu ya. Kenapa saya mengundang? Karena jangan nanti pemirsa mungkin beranggapan, wah untuk melayani itu kan tugas pendeta, untuk menolong itu ya tugas pendeta. Makanya saya undang ini yang awam berdua kan, yang awam berdua. Nah, jadi bagaimana kita ini memiliki tanggung jawab yang sama? Apakah dia pendeta, apakah dia awam? Tapi secara khusus, bagaimana kira-kira? Ada satu yang ingin saya tanyakan kepada Bapak berdua. Ada satu ayat mengatakan kepada siapa yang banyak dipercayakan, akan banyak dituntut. Gimana Pak Dolphy? Setuju Pak Dolphy? Sangat setuju. Gimana Pak Hutoro? Setuju ya? Setuju. Pak Hutoro tadi udah singgung, bahwa kalau Tuhan memberikan kita kesehatan, tugas kita untuk menolong orang sakit. Kalau kita diberikan berkat lebih, kita membagikan kepada orang yang membutuhkan. Satu lagi Pak Hutoro, selain materi, apa yang kita bisa buat untuk menolong sesama? Jadi Yesus juga tidak melulu materi, ya. Kenapa? Yesus pada saat seseorang menolong orang sakit, jiwanya dulu ditolong, ya. Itu mungkin berhubungan dengan jurusan saya psikologi. Jadi pertama-tama jiwa dulu. Kalau orang, makanya ada istilah mens sana in corpore sano. Ya, kalau sudah sehat jiwanya, maka tubuhnya juga akan sehat. Nah, bagaimana seseorang itu sehat? Ya, makanya dikatakan dalam ilustrasi kita di dalam pelajaran sekolah sahabat begini. Pergilah, pakailah pakaian panas. Ya, maka selamat jalan. Bukan seperti itu, tapi tidak ada pemberian apa-apa. Saya kemarin mendapat telepon dari seseorang. Ya, ini pernah juga saya tolong dan orang lain juga tolong ya waktu dia sekolah di UNE, Pendeta. Kemarin saya terbata-bata telepon saya. Jadi ini Pak, betul bukan hanya teori, kita harus praktekkan. Aduh, dia juga mungkin karena tahu saya sekolah S2 pendeta, dia juga pendeta, memang dia juga panggil aku.
ada apa? Saya bilang, sinyalmu kayaknya kurang jelas. Saya nggak perlu sebutkan Loreng. Ini lagi ada meninggal kemarin bapaknya. Ya, sinyalmu kurang. Biar saya yang telepon balik. Nah, jadi ini kita melihat bahwa dalam pelajaran sekolah sahabat di awal pun sebenarnya kita udah lihat bahwa Allah itu selalu proaktif di atas inisiatif ini. Nah, saya telepon balik, saya bilang, mungkin karena sinyalnya dia atau karena dia memang lagi apa? Ada lagi bilang, ada apa? Apakah dia lagi dirampok? Akhirnya dia kata, saya telepon balik, maka dia bilang, saya dari Kalimantan pendeta, hanya saya yang ditunggu kemarin di Siantar. Pagi ini 2 jam saya harus selesai ketemu, meninggal bapak saya. Apakah saya cukup katakan, oke lah turut berduka cita? Enggak juga pendeta. Saya tahu dia akan bawa dari Siantar ke Dolok Sanggul katanya. Ya saya harus kirim juga uang duka saya, Pak. Amin. Jadi itu, jadi bukan hanya turut berduka cita. Seringkali kadang-kala ada ini, mungkin kita supaya orang Advent juga ini, saudara-saudara banyak orang Advent yang nonton ini. Jangan katanya melawat pada hari Sabat. Alasannya, wah tidak bisa beli buah, tidak bisa. Kasih amplopnya dong. Jadi bukan karena hari Sabat melawat, jadi nggak bisa beli buah. Gantilah buah itu di amplop. Karena jadi, di dompet kan di ada dompet itu. kan ada di luar kasih uangnya untuk beli buah nanti setelah tutup Sabat. Begitu Pak, terima kasih. Oke Pak, jadi banyak lagi tentunya kalau kita diskusikan ya soal ini. Tetapi prakteknya ini merupakan pelajaran yang mudah untuk dibicarakan. Tapi untuk dilakukan mungkin tidak semudah itu ya. Pelajaran kita mengatakan bahwa jika kita mau iman kita berarti, maka kita harus menjangkau dan menolong mereka yang membutuhkan. Jadi apa yang Tuhan sudah percayakan kepada kita, kita bisa menolong mereka dengan yang Tuhan percayakan. Tuhan tidak menuntut yang tidak ada pada kita, kan begitu. Termasuk pemirsa dan kita semuanya, bahwa pelajaran kita pun mengatakan kita pun perlu juga mendoakan. Nah ini ya. Dan bahkan membuat daftar orang-orang yang kita doakan, Pak Toruk. Jadi ini sehubungan juga dengan pekerjaan Tuhan, Hope for Indonesia. Jadi kita harus mendoakan. Mungkin ada keluarga kita, teman kita, tetangga kita, teman kerja kita bawa dalam doa. Supaya suatu kali nanti kita sudah dekat dengan dia, kita bisa ajak, kita memperhatikan dia, dan kita bisa bawa kepada siapa? Pada Tuhan. Kepada Yesus. Karena itulah misi Yesus. Kita pelajari ini, misi Allah dan misi saya, semua nanti ujungnya membawa mereka kepada siapa? Pada Yesus. Kepada Kristus dengan metode Kristus tadi. Pemirsa, kita bersuka cita dan dapat belajar untuk pelajaran yang ke-7 ini. Dan terima kasih kepada kedua narasumber kita, Pak Dolfi dan juga Pak Hutoruk, yang telah memberikan kesimpulan dan juga pemikiran bagi kita semuanya. Dan seperti saya katakan tadi bahwa mereka berdua bukan pendeta, walaupun jiwanya seperti pendeta, tetapi kita ingin semuanya kita ini memiliki jiwa mau melayani sesama kita. Amin. Untuk menjadi saluran berkat daripada Tuhan. Kiranya pelajaran ini dapat menjadi berkat bagi kita semuanya, dan kita ketemu kembali pada minggu yang akan datang. Kita tutup diskusi kita, Bapak Hutoruk yang akan pimpin dalam doa. Monggo Pak. Kita bersatu dalam doa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, bahwa Tuhan berikan kesempatan bagi kami. Ini adalah harta yang terbesar, harta yang mulia, lebih daripada harta di dunia ini. Tuhan berikan kesempatan bagi kami untuk belajar firman Tuhan, dan Tuhan pakai kami jadi saluran berkat. Bahkan tugas kami bukan hanya memberi secara jasmani kebutuhan, lebih daripada itu kami akan bawa kabar Injil, kabar keselamatan itu kepada orang lain, sehingga akan banyak jiwa diselamatkan. Biarlah melalui kehidupan kami yang ada di studio ini, bahkan saudara-saudara pemirsa di mana saja yang menonton acara ini, bukan hanya kami mengerti, bukan hanya ada istilah no action talk only atau omong doang, tapi kami mau praktekkan, mau meneladani kehidupan Yesus. Yesus telah memberikan teladan di dunia ini selama 3,5 tahun. Bagaimana dia menjadi contoh untuk anak-anak, untuk remaja, untuk orang tua. Bahkan dia sampai mati untuk menebus kami orang berdosa. Kalau Yesus saja mengasihi sesama manusia, kami juga harus mengikuti teladan Yesus. Mengasihi sesama manusia tanpa pandang bulu, tanpa pandang suku, tanpa pandang status. Karena mereka juga adalah anak-anak Tuhan. Biarlah Tuhan pakai kami menjadi saluran berkat, menjadi terang, menjadi garam, dan di dalam seluruh kehidupan kami, biarlah hanya Yesus yang dilihat di dalam kehidupan kami. Sehingga kami semua mempunyai iman pengharapan untuk Hope for Indonesia, untuk kami masing-masing,
mempersiapkan diri kami, mempersiapkan keluarga kami, mempersiapkan jemaat kami, mempersiapkan kota kami, mempersiapkan Indonesia untuk kedatangan Yesus yang tidak lama lagi. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ampuni dosa pelanggaran kami di dalam perkataan kami, pembicaraan kami, tindakan kami, pemikiran kami, agar seluruh berkat-berkat Tuhan tidak terhalang bagi kami. Pakai kami di sini dengan Bapak Dolfi, hamba-Mu, Pendeta Sinuhaji, bahkan dengan Pendeta Kurnaidi, bahkan seluruh yang ada di konferensi ini, agar kami dapat menjadi saluran berkat kepada orang lain yang membutuhkan, sehingga hanya Tuhan yang dipuji, dimuliakan di dalam segala kehidupan kami. Terpujilah nama Bapa dari kekal sampai kekal. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih pemirsa. Sampai bertemu lagi. Tuhan memberkati. Amin.